Sudah 2 kali Ketua KPK Firly Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL. Padahal jadwal pemeriksaan sudah diberikan jauh-jauh hari. Apa komentar Anda mengenai ketidakhadiran Firly dalam pemeriksaan polisi ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Katanya kalau nggak salah ke Aceh beliau ya. Nah, itu kan. Katanya naik bis, bisa-bisaan aja ya. Biasa kemarin dia pulang kampung kan naiknya helikopter. Jadi sekalian dia pulang kampung dulu kayaknya gitu. Ngulur-ngulur waktu aja ini. Ya, macam-macam trik lah. Ya, mudah-mudahan ini semua lancar gitu. Kita bicara logika aja ya. Kalau yang namanya ketua KPK itu bisa disuap dalam kasusnya Mentan, apa nggak bisa disuap dalam kasus korupsi lainnya yang belum terbongkar, padahal sudah jelas-jelas di kelopak mata kita-kita. Contoh seperti mobil damkar yang keluar berapa miliar, duitnya ada, keluar tapi barangnya nggak ada dan tidak bisa digunakan. Lalu bansos busuk 1.000 ton yang jelas-jelas ada barangnya tapi siapa yang bertanggung jawab nggak ada. Lalu bank tanah banyak, terus ditambah lagi misalnya kasus Papua, kok cuman berapa miliar doang, padahal rumahnya aja saya kira udah lebih tuh dari 100 miliar. Lah hal-hal seperti ini apa kita nggak berpikir kenapa selama ini orang-orang cuman ngomong KPK diperlemah, tapi sebenarnya betulkah KPK diperlemah atau karena terima suap? Belum lagi Ibu Linda yang sudah melaporkan kepada Ali Fikri bahwa ada KPK, penyidik KPK yang terima transferan jutaan US dollar. Kok sampai sekarang dari tahun 2022 sampai sekarang juga belum ada. Lah kira-kira apa ya? Makasih. Ayo wae. Dasar emang ini ya. KPK itu harus, pokoknya gini, intinya kalau mau membersihkan yang kotor itu harus sapunya yang bersih gitu loh. Ya di sini law enforcement kurang ya. Iya. Kadang-kadang saya baca di podcast apa tuh ya, malah korupsi, dia bilang boleh dikorupsi asal ada barangnya. Nah lo matang dah itu. Ada tuh di podcast siapa tuh ya. Waduh gawat ya, jangan kayak Hambalang katanya. Kacau ini, ngomong pejabat katanya. Astagfirullah, saya hanya bisa nyebut lah, Masya Allah. Saya meyakini bahwa negara kita ini sudah bobrok. Salah satu penilaian saya bahwa kandidat dari 3 yang diutarakan KPU itu, masyarakat menilai satu sama lainnya sama programnya, keberlanjutan. Di mana letak demokrasi yang harusnya kita junjung, di mana Pancasila menggarisbawahi kemerdekaan hak adalah sebagian dari bangsa. Ini yang seharusnya kita garisbawahi. Negara bobrok ini mau dibawa kemana sih? Diajari politik apa diajari etika begitu? Ini pemimpin-pemimpin kita ini dan masyarakat kita ini sama-sama gobloknya kalau saya perhatikan. Lama-kelamaan bangsa kita ini nggak peduli satu sama lainnya. Memang awalnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Tapi satu juanya kita menilai ini udah menjadi rasis. Di mana KPU-nya, KPK-nya, di mana integritas bangsa kita menilai bahwa kebenaran mutlak harusnya adalah dijunjung dengan rasa keadilan sosial satu sama lainnya. Tapi ini tidak, Pak.
harusnya kan kandidat yang memang bersalah dia mengakui kesalahannya. Kalaupun tidak melakukan kesalahan, dia harusnya melakukan pembelaan hukum yang sudah ditetapkan. Cuma sampai situ. Iya, mungkin ini tidak diketahui banyak rakyat, belum ya mungkin tentang pelajaran ilmu hukum, bahwa di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Urutan yang paling atas sumber dari segala sumber hukum itu nilai-nilai Pancasila itu. Lalu berikutnya ke bawah ya ada lain-lain itu, lalu undang-undang dasar dan ada lain-lainnya sampai undang-undang dan lain-lainnya itu. Jadi kalau kita bernegara seharusnya kita tidak jauh-jauh dari yang pertama ya nilai-nilai Pancasila itu. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan butir-butirnya 36 banyak kali itu ya. Dan sila pertama itu negara ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti negara kita harus jujur kalau bernegara karena Tuhan mengajarkan kejujuran. Coba lihat di kitab-kitab agama yang ada di Indonesia, mana ada Tuhan yang mengajarkan kebohongan? Pasti disuruh mengajarkan kejujuran dan kebaikan. Nah, begitu pun juga di dalam bernegara kita tidak boleh ya kalau berpolitik atau bernegara di bidang lain itu tidak jujur, tidak boleh main sandiwara atau skenario dan tidak boleh mengakal-ngakali peraturan perundang-undangan untuk kegiatan politik karena peraturan perundang-undangan lebih kepada bidang penegakan hukum gitu ya. Dan ini sudah terjadi ya, beginilah negara kita gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendmen 4 kali itu berbunyi bahwa negara kita itu negara yang berdasarkan atas hukum. Jadi bukan berdasarkan atas kekuasaan. Jadi segala suatu hal itu harus berdasarkan hukum dilaksanakannya dan tidak boleh bertentangan dengan hukum gitu ya. Dan bahwa kasus korupsi itu kan juga bertentangan dengan hukum. Tapi kenapa justru banyak oknum para pejabat atau para aparat penegak hukum di KPK yang sudah terlibat oknum? Ada dulu Bu Lili, Pak Robin dalam orang KPK, sekarang Pak Firly. Nanti siapa lagi kan seperti itu. Lalu kita bagaimana rakyat mau percaya? Implikasinya ujungnya adalah kepercayaan rakyat itu bisa-bisa turun kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu dampak kok. Ketiga kali kalau misalnya dipanggil lagi dia cepat satu ya kan. Kedua, kalau emang dia nggak salah ngapain cuma orang mintakan keterangan kok. Kalau ibaratnya kalau manusia kalau emang nggak bersalah ya hadapin gentleman gitu loh. Makasih. Menurut saya ini kejadian yang klasik ke semua orang yang terkena kasus baik itu korupsi, perdata maupun pidana ya, dalam arti kata nyari-nyari celah untuk bisa diundur supaya tidak terjadi pemeriksaan. Jadi sebenarnya kayak main layangan tarik ulur nih, mengatur negosiasinya gimana caranya supaya kasusnya jadi dipeti eskan gitu loh. Ini arah-arahnya sih kayak menurut saya ke situ gitu loh. Apalagi bahasanya seorang KPK yang notabene dia bekas kepala polisi juga, ya kan, tahu aturan mainnya seperti apa, udah jelas lah gitu loh, ya kan, cara ngaturnya gimana tahuan kok gitu loh. Jadi kalau yang namanya udah sama-sama Sabtu lifting bahasanya gitu loh kan, udah tahu cara permainannya, dia cuma lagi ngatur caranya doang ini gitu loh. Jadi mau dibilang sudah jauh-jauh surat dikasih surat pemanggilan, atau endingnya juga bilang alasannya sakit, belum saya terima di meja, belum dibaca lah, apalah. Nanti bilangnya saya tahunya dari media lah, apa. Aduh, itu udah klasik banget nih. Gak ada orang-orang yang dari kita tuh yang kalau begitu dipanggil pemeriksaan langsung pada datang. Jarang yang bisa dibuktikan itu dari digital media semuanya. Jadi ya ini kalau saya bilang skemanya lagi Pak Firly lagi ngatur caranya gimana melakukan negosiasi dengan orang-orang yang mau meriksa dia supaya ini dipeti esan kalau menurut saya sih. Kenapa hukum kita bisa carut marut? Saya masih ingat ya, dulu almarhum pengacara Yamin, dia itu paman saya. Waktu dia belum meninggal, dia bilang hukum Indonesia bakal kacau. Terus saya tanya dia, kok bisa kacau? Ya kalau kamu bayar seni, hobi hukum ya kamu nilai ya faktor apa?
Ya ternyata sangat kacau ya semua ya. Berarti pernyataan dia tuh nggak salah ya. Waktu dia meninggal dia lulusan negeri Belanda punya. Ternyata kacau. Nggak tahu apakah budaya atau pengaruh agama. Nggak bingung deh sekarang. Masing-masing punya kekuatan. Jadi istilahnya saya nggak takut lu nggak takut gua. Mungkin begitu nilai saya. Sekian, terima kasih. Jadi memang kalau menurut saya masalah hukum itu masih bermasalah di Indonesia ini. Dia sebagai mantan atau masih sebagai komjen ya dari kepolisian. Kita tahu selak beluknya bagaimana masalah pemeriksaan itu. Dengan memberi dia dengan tidak datangnya tidak hadir pada pemanggilan berarti memberikan kesempatan buat beliau menghilangkan jejak ya, maksud saya menghilangkan bukti-bukti yang dia perlukan, dan dia sangat mengerti dalam bidang ini sebagai ketua KPK ya. Jadi sebenarnya ini sudah memberikan peluang untuk menghilangkan bukti-bukti yang akan dipakai dalam pemeriksaan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara begini, siapa yang harus menangani masalah ini? Memang di kepolisian ini banyak sekali masalah ya, terutama kita mengingat kembali masalah Sambo ya. Itu adalah personal yang paling tertinggi di kepolisian dalam persoalan penertiban anggota kepolisian pun bermental seperti itu. Jadi sekarang saya mau tanya, kemana kita mau bawa hukum ini di negara ini? Satu-satunya jalan yang terkuat adalah presiden. Nah, presiden berani nggak presiden untuk menangani masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah memperbaiki hukum? Jangan kita bilang memperbaiki hukum itu hanya wacana-wacana, ngomong saja, bicara saja untuk menertibkan hukum, memperbaiki hukum, tapi buktinya gimana kasus saat ini? Saya cuma mau bertanya saja, ini polisinya masih difungsi atau masih aktif atau masih sudah pensiun? Kok kayaknya enak betul dia ini, kalau misal dia masih menjabat jadi polisi juga, ya takut lah. Harusnya di atas satu tingkat dia kalau misalnya masih aktif di kepolisian, dia menjabat KPK ini. Kalau misalnya harus di atas satu tingkat, tapi kalau dia pensiun kok kayaknya susah banget tuh. Mentang-mentang dia pensiunan di atas juga. Makanya ini benar-benar kayak permainan, kayak belakang lihatnya jadi kayak rakyat ini bodoh-bodohin. Kan kemarin tadi kalau dulu fungsi polisinya masih berjalan, dia belum pensiun, bisa jadilah takut lah yang dibawa-bawa dia, mungkin di atas satu tingkat dia yang harus meriksa dia, yang harus nidik dia. Kecuali kalau dia sudah pensiun, masa emosi takut juga. Kita pertanyakan itu, ini dia sudah pensiun atau belum jadi polisi? Kalau dia belum pensiun, ya mungkin takut lah, masih empot-empotan juga lah yang meriksa dia. Mungkin di bawah dia, harus di atas satu tingkat dia pangkatnya. Kalau misalnya dia masih jadi anggota polisi aktif, tapi kalau dia polisi yang sudah pensiun, harusnya panggil dengan paksa. Kita ini rakyat biasa semuanya, tapi jangan pilih-pilih. Mentang-mentang saya penegak hukum, saya begini. Jadi ini tadi saya lihat di Running Tech nih, salah satu media kaca ini, polisi minta mau rapat sama di kantor KPK katanya. Salah ini, makanya kita bingung nih kayak data ini. Kita kayaknya gimana ya, kita pertanyakan lagi nih fungsi polisi ini masih aktif atau tidak, dia ini pensiun atau tidak. Kalau pensiun bisa lah diangkut paksa, dipanggil paksa. Kalau misalnya tidak, ya di atas satu tingkat dia lah kalau dia masih aktif di kepolisian. Atau Pak Sigit langsung manggil dia. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ini aturan yang meriksa Firly Bahuri itu ya kejaksaan, jangan polisi. Dia kan polisinya kotor, Firly-nya kotor, sama-sama orang kotor. Jadi sama-sama megang kartunya gitu. Kalau kita aib saya dibuka, dia bukan lagi aib lain, aib yang lain sambil mengancam gitu. Mestinya jangan institusi Polri lagi, kejaksaan.
Kan dari awal orang ini mah udah bermasalah, tapi kenapa presiden kita harus mendorong seperti itu? Makasih. Ya, kalau menurut saya itu sih ada beberapa faktor ya. Satu, mungkin karena menyepelekan. Dua, karena lagi lihat potensi nih, kuat-kuat ibaratnya. You backingan siapa, gue backingan siapa nih. Lagi nunggu juga sepertinya, barangkali nih lagi nunggu ada mandat apa nih, atau intinya ini kan semuanya permainan. Jadi hal seperti ini sih biasa terjadi. Terima kasih. Kita kan masih ingat dulu ya waktu si Firly ini masih jadi penyidik KPK. Dia kan pernah melanggar kode etik di mana ketemu dengan TGB yang saat itu jadi pihak yang menentang Jokowi ya bareng UAS, Ustadz Abdul Somad. Ini si TGB ini kan sedang disidik oleh KPK, tapi si Firly diam-diam ketemu. Dan setelah itu apa yang terjadi? TGB jadi mendukung Jokowi dan kasus hukumnya lenyap, hilang. Setelah itu Firly terpilihlah jadi ketua KPK, walaupun ketua KPK yang sebelum ini itu udah bilang bahwa Firly ini nggak pantas karena udah melanggar kode etik, tapi tetap jadi. Artinya apa? Si Firly ini kan dapat backingan orang kuat di atasnya. Nah, yang yang terlibat pemilihan ketua KPK ini sampai si Firly terpilih, ya itulah orang kuatnya yang di belakang Firly. Makanya sekarang dia berani, walaupun 3 kali pemanggilan ya dia nggak mau datang pun nggak dijemput paksa kan sama pihak berwajib. Jadi itu dia, coba dipikir aja dulu siapa yang milih Firly. Selain presiden kan ada beberapa anggota DPR juga. Nah itu dia yang di belakangnya Firly sekarang sampai seperti ini. Dari saya itu aja, terima kasih. Oke, saya melihatnya ketua KPK ini tidak menjunjung tinggi hukum. Karena mengapa? Kalau dia menjunjung tinggi hukum, ketika dipanggil ini udah 2 kali mangkir loh. Harus menghadirinya seharusnya. Nah, kalau hanya alasan ada acara KPK di luar, yang terakhir kalau nggak salah itu ada Rosaubus di Aceh, nah ketua KPK itu menghadirinya. Nah, dia kan bisa mewakili bawahannya untuk hadir, gitu loh. Ini udah 2 kali mangkir. Saya rasa ketua KPK ini emang banyak masalahnya, gitu loh. Nah, kedepannya kita memilih pemimpin itu harus dengan akal sehat, bukan dengan akal-akalan. Oke, terima kasih. Dari semula dari perpecahan dari KPK ke Polres ke kepolisian itu saya kurang setuju itu, Bu. Karena KPK itu dibentuk kan independen ya, Bu. Berdiri dari badan lembaga sosial masyarakat, disumbang dari masyarakat, tiba-tiba jadi ASN itu udah saya kurang suka. Artinya dia juga ikut bermain politik di situ. Ya terbukti dari Firly Bahuri ini modelnya seperti itu. Terus yang satu lagi kode etik dari ASN itu sendiri dipertanyakan. Kalau bila mana undangan dari pihak hukum sudah ditepatkan, harusnya dia tepati. Jangan dia lari dari kehormatan dia sebagai aparatur penyelenggara negara. Sungguh memalukan sifat kenegarawan seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya. Sekarang kan KPK katanya di bawah presiden. Jadi seakan-akan kalau bukan presiden yang panggil, jadi dia cuek-cuek aja gitu. Nah, ini apakah sistem begini benar? Sedangkan di Amerika aja presiden itu bisa sampai dituntut berkali-kali gitu. Sementara di sini hukum itu kayak mandul gitu ya. Baru ketua KPK aja nggak bisa dipanggil gitu loh. Kan nggak tahu negara ini negara apa nih. Ini seakan-akan orang pada diem aja, nggak ada. Yang lain-lain juga nggak ada yang ngomong apa-apa gitu, diem-diem aja gitu aja. Oke, makasih. Anggapannya sih ya dulu istilahnya tuh KPK dengan polisi itu cetak lawan buaya. Nah ini mungkin si Firly ini menganggap cetak akan menang lagi, jadi dia
mempermainkan polisi, dipanggil nggak mau datang, kenapa nggak jemput paksa aja? Sedangkan SJL aja dijemput paksa oleh KPK, kenapa polisi nggak berani jemput paksa si Firly Bahuri? Pikirnya apa Cecak bisa menang lagi kali? Harusnya jemput paksa. Jadi jangan, ini kayaknya Dewan Pengawas KPK juga seperti tidur, nggak ada usaha apa-apa. Ini polisi harus tegas menegakkan keadilan. Terima kasih. Kalau dia tidak terlibat, harusnya dia datang ya. Panggilan itu kan untuk menunjukkan keabsahan dia untuk memberikan keterangan di depan publik, gitu loh. Jadi artinya nggak perlu ditakuti. Dan orang itu harus ditindaklanjuti, silakan tindak lanjuti. Cuma kalau ada masalah atau hal-hal yang menyimpang, saya rasa ini yang jadi pemikiran, gitu loh. Ini yang memberatkan kehadiran kedatangan untuk tidak hadir, gitu loh. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.